Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir ya, meluangkan waktu untuk menyimak penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat ini. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini memiliki konsep inti yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada 8 konsep inti dari budaya positif ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru apa sih? Ya. Nah, pengertiannya pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan berdiferensiasi ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memang sekarang ini banyak sekali digaung-gaungkan dengan pembelajaran seperti itu ya. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu guru ada yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang sedang digaung-gaungkan memang profil pelajar Pancasila ini ya. Nah, apa saja sih komponen dari profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu ada mandiri ya, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya, yang mana kita sebagai guru terkadang kita kan mempunyai konsep emosional, sosial ya, dan emosional gitu. Ya, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsinya tentang teori kontrol. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, yang pertama itu ada realitas kebutuhan kita sama ya. Nah, teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku padahal memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini, kata disiplin berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ya. Kemudian ancaman atau hukuman. Nah, untuk memberikan penghargaan ini malah nantinya melemahkan murid gitu. Jadi murid ini cukup saja diapresiasi gitu ya, tidak usah misalkan diberikan kado, kemudian diberikan misal hadiah seperti itu, atau ketika murid salah malah kita memberikan hukuman ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Apa sih pengertian dari nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, ya. Nah, ya. Nah, kemudian contoh nilai kebajikan ya. Yang pertama ada profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ada keterampilan hidup ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri kita ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut materi ini, marilah kita ice breaking bersama-sama. Ya, yang akan dipimpin oleh Bu Yosi. Ya, mantul ya. Ya, silakan di depan sebelum kita lanjut ke materi ya. Lagi Pak Yosi. Di sini ya tuh. Berdiri. Iya, kita tambah semangat. Semangat kemudian berdiri ya, pemain. Ayo berdiri. Ya, berdiri. Berdiri semangat. Berdiri. Tepuk mantul. Mantap betul. Ada nggak yang lagi ekspresinya? Hah? Apa? Ya udah. Kamu juga nggak apa-apa. Ya udah, tepuk apa kek? Kalau kamu dia tepuk jamuk dia. Ini nyamuknya Ya udah boleh. Ayo. Di sini senang. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang.
Iya si mantul. Kemudian nyusul. Segitu itu udah asinan 3. Justru kan itu bagus. Harus satu kumpul emang ya. Kumpul menghasilkan 3 ya. 3 generasi. Apalagi tadi. Jumlah kotaknya. Jumlah kotak apa segitiga? Nah, masih sekali jadinya. Jeda 50 menit. Satu kami. Bah, Pak 50 menit. Bapak Ibu ya sedang penyegarannya melalui ice breaking. Terima kasih Bu Yosi ya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut materi ya, Bapak Ibu. Tunggu sejam. Dingin ya. Belon nggak dikasih minum. Terus aus dia. Kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah iya betul, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, pada hakikatnya memang sangat penting sekali ini kebutuhan dasar di dalam diri manusia ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini ada makan ya kan, pakaian yang kita pakai, ada tempat tinggal, kemudian merasa aman ya, keamanan dan kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan ya kan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya oleh orang lain. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu ya seperti bermain, kemudian humor ya, sering bercanda, antusiasme dan tertawa. Nah, ini masuk ke dalam kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu kan berasal dari luar. Kalau intrinsik berasal dari dalam diri kita. Motivasi ekstrinsik yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita berperilaku baik, ya, berperilaku baik ini apa sih maksudnya? Apa mau dapat penghargaan dari orang lain, atau bisa kita datang tepat waktu mau mencari penghargaan misal dari atasan atau seperti apa, ya kan? Pada dasarnya kan harusnya memang sudah diniatkan dari rumah, ya memang udah pekerjaannya kita misalkan menjadi guru itu datang tepat waktu seperti itu ya. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi kan sudah di awal ya ada namanya konsep inti dari disiplin positif itu kan ada restitusi ya, segitiga restitusi. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya itu antara hukuman, konsekuensi, restitusi? Kita kan sudah mengenal hukuman, kemudian konsekuensi, gitu sering mendengar. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, atau tidak dilibatkan. Tiba-tiba marah aja gurunya, ya kan?
Kemudian bersifat satu arahnya itu gurunya yang marah kepada muridnya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik itu ya mungkin murid itu dihukum misalkan suruh lari-lari ya kan. Kemudian murid itu tiba-tiba dilempar apa gitu ya, dilempar benda. Nah kalau psikis itu misal dari omongan kita ya yang menyakiti hati murid. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensinya kamu misalkan dapat nilai 0, ya. Nah, murid kan tidak nyaman seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi murid itu seolah-olah dipantau oleh kita. Misal tidak mengerjakan tugas atau apa. Nah, itu ya. Kalau konsekuensi. Kalau restitusi ini pengertiannya sebenarnya proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan ya. Nah ini termasuk ke dalam konsep inti dari disiplin positif ini. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri ya. Jadi murid yang membuat masalah, murid sendiri yang harus mencari solusi. Jadi guru ini sebagai coach. Coach itu maksudnya guru itu tidak memberikan solusi tapi bertanya gitu, memakai pertanyaan pemancing. Kalau misalnya kamu begini apa gitu kan solusinya, apa penyebabnya sehingga kamu bisa seperti ini kayak gitu. Kalau restitusi lebih guru itu menjadi coach bukan sebagai pencari solusi gitu ya. Jadi biar murid mencari solusi sendiri. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru dipastikan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya. Ketika kita sebagai guru misal meminta murid untuk hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Nah, berarti kan posisi kita sebagai penghukum. Terus kalau pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu pernah nggak bertanya kayak begini? Berapa kali ibu atau bapak ya harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak, ya atau ibu. Nah itu murid merasa merasa bersalah gitu. Ya. Nah kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, ya tolong bantu bapak ibu ya sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu kita sebagai teman ya dengan murid. Nah kalau posisi kita sebagai pemantau, kita seperti ini ya, menggunakan bahasa seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu sebagai pemantau kita posisinya. Kemudian, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah itu kita sebagai manajer ya posisinya. Nah, lalu posisi kontrol apakah dari Bapak Ibu guru? Ya, posisi kontrol apakah aku? Ya, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya. Pastinya. Iya pastinya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu ketika murid ada yang bisa mengerjakan PR salah gitu kan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pastikan kita pernah nanya seperti itu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas atau
nilai kamu nanti 0 kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, pasti juga pernah ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas ya. Tadi ya, konsep inti dari disiplin positif ini yang termasuk juga keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu ya namanya ya? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa tuh? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Gitu. Kenapa Pak Bayu? Mungkin kalau biar anak-anak itu lebih mendalami apa isi dari keyakinan kesepakatan itu, kesepakatan bersama dari kelas. Iya. Lebih Lebih mendalami atau menghayati ya. Ya, terima kasih Pak Bayu ya, lebih menghayati tanggung jawab. Ya, bisa lebih bertanggung jawab ya, makanya disebut keyakinan kelas ya. Lebih menghayati lagi, mendalami gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak ini kita kan memberikan keleluasaan bagi murid ya, mau berpendapat apa bebas, terserah mau membuat keyakinan kelas apa gitu ya, keinginan mereka ya, masih berupa keinginan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, bukan pernyataan negatif. Misal kata dilarang makan dan minum, itu ya di dalam kelas. Nah, bisa jadi kita pernyataan positifnya menjaga kebersihan di dalam kelas ya, seperti itu. Yang kata dilarang itu kalimat negatif, jadi kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Misal dilarang membawa sepatu ke dalam kelas, nah itu kita bisa ubah ke pernyataan positif, misal menjaga kebersihan seperti itu. Kalau dilarang pacaran gimana? Kenapa? Dilarang pacaran. Dilarang pacaran bisa jadi harus serius belajar, harus serius belajar. Iya betul ya, seperti itu. Teman dengan Bu Yosi. Nah, Guru kemudian Harus belajar dulu, cita-cita dulu. ya betul. Keyakinan kelas ini sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nggak hanya guru aja, murid juga harus dilibatkan. Murid berhak ya memberikan pendapat, bebas berpendapat seperti itu. Nah, inilah contoh keyakinan kelas ya. Nih, keyakinan kelas di kelas 74 ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati ya sesama teman. Kemudian menjaga kebersihan, bersikap sopan santun. Ya, jadi misal jangan ngomong kasar, dilarang ngomong kasar. Nah, bisa diganti dengan pernyataan positif. Ya, pernyataan positif. Bersikap sopan dan santun. Siapa ngomong ya? Ya, kemudian kesepakatan kelas nih, kelas 92 juga kelas harus selalu dalam keadaan bersih. Seperti itu kalimat positifnya. Nah, kemudian semua siswa harus bersikap dan berbicara dengan sopan. Rata-rata seperti itu ya, bersikap sopan dan santun. Nah, ini segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini pengertiannya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Nah, bagaimana sih cara menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan ini ya kita anggap positif aja, bagian dari proses pembelajaran gitu. Jadi kita jangan menjudge bahwa dia salah ya kita marahin, itu tidak ini ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kita pakai bahasa yang seperti ini
Misal berbuat salah itu wajar ya nak, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa seperti itu ya. Misalkan ada seorang anak yang tiba-tiba misal bertengkar gitu. Nah, gunakanlah bahasa yang seperti ini Bapak Ibu. Jangan sampai tiba-tiba kita marah aja ya ke murid. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, gunakan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu ibu sangat menghargai sekali kamu misalkan bertindak seperti ini gitu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Misalkan rebutan pensil apa gitu ya kejadiannya. Itu namanya murid, apalagi kita dalam lingkup pengajar sekolah menengah pertama, ya kan? SMP dibilang anak kecil bukan, dibilang orang dewasa juga kan bukan. Ya belum, ya kan sisi. Sweet gambreng. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Nah, apa keyakinan kelas kita? Ditanyakan seperti itu. Misalkan anaknya berantem, anak murid ya berantem. Nah, sudah gitu kita harus menanyakan apa keyakinan kelas kita di akhir percakapan dialog tadi. Yang pertama tadi sudah kita lewati. Yang pertama ada menstabilkan identitas ya, kemudian dan validasi tadi yang kedua. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ditanyakan. Itu Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pandit mau bertanya. Pandit, bertanya. Ya, Mas Pandit. Jam 11. Saat Ibra-Ibra apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penjelasannya sangat menarik sekali ya terkait disiplin positif, dan pastinya kita sehari-hari juga merasakan ini gitu ya, mendapati beberapa kejadian atau pengalaman yang terkait dengan disiplin positif, terutama terkait keyakinan kelas. Jadi di beberapa antara kita itu kan sudah membuat keyakinan kelas, tapi ternyata ketika sudah dibuat keyakinan kelas, masih ada saja siswa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas seperti itu. Kira-kira mungkin ada pengalaman dari ibu atau dari bapak ibu yang lainnya, bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mensiasati atau mengajak anak-anak ini memiliki kesadaran diri lah untuk menerapkan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Gitu, terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Ya, baik. Apa Bapak Ibu mau menjawab ke Pak Bayu dulu, ntar baru ke saya, nanti baru ke saya. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya yang sekali tentang membahas keyakinan kelas. Tadi ya kalau dari beberapa ibu yang ditanyakan oleh saya tadi tentang keyakinan kelas, banyak kira-kira sudah membuat suatu keyakinan kelas, tapi masih saja ada beberapa siswa kita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Nah, contohnya saja banyak yang paling sering tentu di kelas-kelas itu adalah mengerjakan tugas pikir. Ya, pasti sering banyak anak-anak yang lupa sih ulang-ulang itu yang pikir. Tentu kita dari awal harus membuat kesepakatan juga konsekuensinya apa, mungkin tidak perlu ditulis tapi disampaikan saja secara langsung gitu. Konsekuensi jika tidak melaksanakan pikir. Bisa dengan cara kalau siapa yang melanggar apakah ada guru atau wali kelas, kalau dia
paling kabur atau yang kita pikir 10 orang berarti dia 2 orang tuh dan itu tetap gantian seperti itu. Jadi biar sama-sama merasakan gitu. Harus ya sama-sama merasakan ditinggal temannya ketika tidak piket dan merasakan juga bagaimana harus bertanggung jawab dengan tugas dia. Itu disampaikan mungkin tidak ditulis, kalau ditulis mungkin berarti kan takut ada bahasa yang kurang cocok. Itu aja sih. Saya sih gitu di kelas. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Bayu ya atas tanggapannya pertanyaan dari Bu Neneng tadi ya. Nah, kalau saya sendiri ya sebagai wali kelas 81, pengalaman saya dalam menerapkan disiplin positif ini memang kan ada saja ya siswa semisal tidak piket, kemudian sepatu itu sering sekali dimasukkan ke dalam kelas ya, kemudian apa dipakai maksudnya ya, dipakai sehingga kelas itu kotor gitu. Nah, membuat keyakinan kelas yang menjaga kebersihan. Kalau saya misal ada siswa yang seperti itu, ya sudah saya panggil seperti biasa, dipanggil. Nah, dijadikan contoh kepada murid-murid lain gitu. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, ditanyakan ya ini saya menerapkan di segitiga restitusi ini ya. Ditanya dulu kenapa. Nah, jadi kan seolah-olah diri dia itu gimana ya ke kita itu ya. Jadi bukan merasa bersalah tapi ya lebih menghormati kita. Kemudian dia jadi malu sendiri gitu, makanya kan dibuat contoh kepada teman-teman lain gitu. Nah, saya pun misalkan menanyakan ya di depan teman-temannya gitu, di depan teman-temannya ini buat contoh gitu, jangan seperti ini ya. Kalau misalkan satu orang berbuat seperti ini terus yang lainnya piket kan kasihan juga itu, sudah bersih kelasnya tapi kenapa kok dikotori dengan satu orang ini. Kemudian kalau misalkan posisi orang itu yang piket, kemudian teman-temannya mengotori, apakah mau? Kan nggak mau gitu. Nah, jadi dia itu jadi merasa bahwa ya udah gitu, dia tidak melakukannya lagi. Itu Miss Neng ya. Kembali lagi lah ke keyakinan kelas yang sudah disepakati itu. Dan itu kan keyakinan kelas didokumentasikan ya, divideokan. Jadi terus ada tanda tangannya dari semua anggota di kelas itu. Kalau sudah tanda tangan kan ya berarti sudah menyepakati semuanya, itu semua kelas ya, semua anggota kelas. Baik, ada lagi pertanyaan? Amon nanya kapan SD turun? Nanya kapan SD turun? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mungkin sebelum mengajukan pertanyaan sedikit pertanyaan dari Pak Bayu atau Miss Neng. Menurut saya untuk melihat keberhasilan disiplin kelas itu harus dilihat dari rasio berapa persen orang yang bisa melaksanakan disiplin kelas. Kalau lebih banyak orang yang bisa melaksanakan disiplin kelas, berarti itu sudah berhasil. Karena menurut saya tidak bisa 100% dalam satu kelas itu anak-anak bisa melaksanakan disiplin kelas. Jadi untuk tingkat keberhasilannya kita lihat dari rasio berapa persen siswa yang menerapkan disiplin kelas. Untuk pertanyaan saya mungkin dari tahun ke tahun kita mengalami transformasi gaya mendidik. Mungkin sekarang eranya merdeka belajar. Cuman yang saya kurang paham untuk tingkat SMP ini atau sekolah menengah pertama ini menurut saya kurang ini ya, karena kalau dilihat kadang-kadang
kadang-kadang anak-anak SMP ini diajarin lagi seperti kembali lagi ke TK, terus tingkat kedisiplinannya itu menurun lagi. Yang tadinya udah ini akhirnya gara-gara istilahnya ada kayak anak TK lagi, mereka akhirnya kembali lagi ke masa-masa zaman dulu gitu, ke masa-masa ketika mereka SD atau TK. Karena kadang-kadang untuk kelas 7 itu atau kelas 8 yang udah menerapkan kurikulum mereka itu, mereka bagus diajarkan untuk lebih aktif. Cuman keaktifan ini kadang-kadang seperti kembali lagi ke zaman TK itu, sehingga kedisiplinan mereka itu semakin mungkin semakin berkurang ya untuk itu. Nah, solusinya seperti apa itu? Ketika kita dituntut oleh pemerintah untuk mengikuti penerapan atau kurikulum yang telah diterapkan oleh pemerintah, di satu sisi kita pengen anak-anak ini mempunyai disiplin yang bagus, yang luar biasa. Yang saya pertanyakan ini solusinya seperti apa itu, biar usaha kita untuk mendisiplinkan anak dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan. Terima kasih. Luar biasa. Biasa itu lah. Sama Mas Idin. Baik, terima kasih ya Pak Mudia atas pertanyaannya. Ya, memang betul sekali ya. Terkadang kita itu apa ya? Memang yang diterapkan misal kurikulum ini, gitu ya. Kemudian yang digaung-gaungkan adalah disiplin positif. Nah, tetapi kita harus seperti apa gitu ya? Ketika mau mewujudkan siswa yang yang sesuai kemauan dari konsep disiplin positif ini ya. Nah, memang mungkin ya kalau misalkan saya mudah-mudahan benar ini jawaban ya. Apa perlu adanya sosialisasi kali ya? Pertama ada sosialisasi dari misalkan pihak yang terkait gitu. Misal praktisi pendidikan datang ke sekolah kita gitu untuk mensosialisasikan bagaimana, maksudnya seperti apa gitu, kita harus menerapkan seperti apa, karena kan murid ini kan beda otak, beda pemikiran ya itu, dan murid ini mempunyai karakteristik masing-masing. Kalau misalkan kita memang guru itu dituntut untuk berpihak pada murid, ya kan, berpihak pada murid dalam pembelajarannya gitu. Nah, sedangkan murid ini kan berbeda-beda dari sifatnya, kemudian tingkah lakunya. Nah, mungkin solusi yang bisa diterapkan ya kita perlu lagi mengupgrade diri kita gitu ya, mengupgrade diri kita bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid ini seperti apa gitu. Kita kan harus menghamba pada murid, istilahnya seperti itu. Menghamba pada murid ini kita tidak boleh misal marah ya kan, kemudian kita tidak boleh memukul, dan murid kalau misalnya guru ini kan zaman dulu itu ya, sebelum ada pembelajaran seperti ini, murid itu harus sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Itu kita menuntut murid A, gitu. Kita menuntut murid harus seperti ini, harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk zaman sekarang ini pembelajaran yang disebut Merdeka Belajar, murid harus sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, gitu. Kita tidak boleh memaksakan, murid harus sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin murid ini pintar, tapi kalau murid ini misal belum mencapai pembelajaran, kita tidak berhak untuk memarahi. Makanya kita harus menghamba pada murid atau berpihak pada murid. Itu solusinya ya ada pada masing-masing diri Bapak Ibu. Mungkin perlu mengupgrade diri kali ya, mengupgrade diri bagaimana sih pembelajaran disiplin positif ini, kemudian berpihak pada murid ini seperti apa. Kita harus menerapkan menghamba pada murid yang memang itu sesuai dengan zamannya, perkembangan zamannya seperti itu. Muncullah Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya. Terkadang kita berpikir kalau misalkan kita menerapkan seperti itu, murid jadi
misal jadi tidak menghargai kita, jadi semau dewek kalau kata kita ya, semau diri sendiri lah gitu, misal tidak mengerjakan PR gitu ya, seperti itu. Kita memang dituntut untuk menghamba pada murid, berpihak pada murid. Nah, yang sedang viral sekarang di Instagram ya, gurunya ngajar, muridnya duduk ada tiduran di bawah kolong meja, yang lagi viral ya di Instagram. Ada kan, gurunya ngajar, muridnya tiduran di bawah kolong meja. Nah, seperti itu, kita melihat seperti itu sebenarnya miris, tapi memang guru dituntut untuk menghamba pada murid dan melakukan pembelajaran berpihak pada murid. Itu tidak boleh guru itu misal marah ya kan, sesuai dengan kurikulum merdeka belajar dan merdeka mengajar gitu ya. Baik, ada yang mau menambahkan tidak? Itu dia ya, Bu Diah mau menambahkan, tidak cukup itu Miss Neng. Mungkin sedikit Ya, menambahkan ya terkait penerapan disiplin positif, diawali dari kita. Ketika kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak, insya Allah nanti anak-anak akan mengikuti seperti itu. Jadi diawali dari kita, gurunya harus punya motivasi intrinsik dulu dari kita. Ketika datang ke sekolah, tujuannya untuk apa? Kemudian nanti seringlah diadakan ruang dialog dengan anak-anak. Ini pun saya mencoba mempraktikkan ya terkait segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan di kelas, memang butuh waktu yang lama ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung sekali dialog kemudian dapat jawabannya. Ada beberapa anak yang mungkin pendiam atau dia introvert, jadi agak susah untuk digali, maksudnya diajak bicara. Malah kadang-kadang kalau diajak bicara itu dia malah ngumpet atau pergi gitu ya, nggak mau bertemu dengan gurunya. Nah, itu pastinya kan ada pendekatan yang khusus, dan itu butuh waktu yang tidak singkat seperti itu. Jadi dimulai dari kita. Kalau misalnya memang tadi terkait merdeka belajar, anak-anak belajar sesuai dengan minat dan potensinya, tapi bukan berarti pembelajaran yang lain tidak dilakukan atau tidak didampingi dengan pembelajaran lain. Tetap pembelajaran lain, misalnya anak itu minatnya ke seni, tetap pendidikan agama, matematika itu tetap menyimbangi. Mereka harus berguna untuk kehidupan mereka. Nah, bagaimana pembelajaran itu bisa mereka dapatkan, bisa mereka maknai ketika memang pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ini pun sentilan sih untuk saya ketika pembelajaran di kelas jam berpaku pada materi, sedangkan di materi tersebut anak-anak belum tentu dapat di kehidupan sehari-hari. Makanya kadang pembelajaran itu dibuat sesuai dengan kebutuhan muridnya. Ketika muridnya di sini mungkin dekatnya dengan pasar, kita gunakanlah kosakata yang memang mereka bisa gunakan di pasar tersebut. Misalnya pembeli, bahasa Inggrisnya apa? Kebetulan saya bahasa Inggris ya. Beli, menjual, kemudian bagaimana cara menawar dan sebagainya. Atau mungkin hal-hal yang mungkin mereka temui di instansi-instansi tersebut, misalnya di rumah sakit, di kantor pos dan sebagainya, ini dalam bahasa Inggris supaya mereka lebih paham. Seperti itu. Jadi intinya ketika untuk melakukan disiplin positif, yuk kita buat sama-sama komunitas atau lingkungan yang positif dulu, dimulai dari kita. Pelan-pelan, tidak bisa memang kita buat keyakinan kelas. Jadi mungkin saya juga berpikir dari pertanyaan saya tadi ya, ketika misalnya ada anak yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan kelas yang sedang dibuat, mungkin bisa kita buat keyakinan kelas kembali. Artinya keyakinan kelas ini kan bisa diubah atau tidak tetap selama 1 tahun itu ya 1 kali keyakinan kelas itu. Kita bisa evaluasi, kemudian kita bisa ajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas kembali. Seperti itu Bu Hara. Baik, terima kasih ya Miss Neng ya. Bagaimana Pak Budiah? Ya, dari jawaban kami ya. Ada yang mau menambahkan nggak? Pak Andir menambahkan atau Pak Bayu?
Bu Titin, cukup yang bias. Iya. Baik, ya mudah-mudahan kita semua bisa ya, maksudnya menerapkan disiplin positif ya, di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kebetulan ini Wika ya, anak kelas 81 ya. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Wika, Wika 81. Wajar ya kalau orang besar juga di posisi kamu ini lalu aku mau oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya, masa saya di saya sudah saya menyatakan belas kali ya wajar lah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dan sebenarnya bisa dibayar. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu memukul, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai memaki Vanessa apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak bukan? Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu. Semangat ya. Sekarang siapa semangat kelas? Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, ini Wika di kelas 81 ini bertengkar dengan Vanessa ya kasusnya. Karena si Vanessa ini nyontek melulu, nyontek ke Wika, maka sahabat ya gitu. Jadi nyontek, terus dia merasa tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman dan ya ada yang menyampaikan kepada saya gitu bahwa mereka berdua bertengkar, si Vanessa juga nangis kayak gitu ya. Ya sudah kita terapkan segitiga restitusi ya. Memang harus perlahan sih ya, perlahan menerapkan segitiga restitusi ini ya. Itu jadi jangan dianggap susah ya, nggak ada yang susah kalau kita ini ya, maksudnya terus berlatihlah menerapkan ini gitu. Nah Bapak Ibu, sudah selesai ya kita di penghujung penyampaian materi ini. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan, menyimak ya, dan menanggapi dari pemaparan saya ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif ya. Semoga kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini semua ya, dimulai dari hal kecil di kelas ya, di kelas, kemudian kita ketika pembelajaran seperti itu dimulai dari hal kecil, kemudian saya juga berharap Bapak Ibu bisa menyebarkan juga ya ilmu yang didapat dari sini. Kita belajar bareng gitu ya, gitu. Bareng-bareng kita belajar menyebarkan pemahaman ini budaya positif untuk menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu,
Ini di terakhir ada refleksi. Ya, refleksi ini ada pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Memantik bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan ini, kemudian pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini, lalu apa tindak lanjut Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini ya. Mohon diisi ya, gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Salam Bapak Ibu guru penggerak ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bapak Ibu refleksinya di sini ya. Iya. Atau ada yang mau ngomong satu ke depan? Ya, Pak Bayu ngomong di depan. Ah, biarin nih Pak Bayu, siapa kan Bu Yosi? Atau Bu Dia? Kemudian jangan salah nulis ya, peranakan ya. Iya. Orang mana? Ih, mana teh ya? Ngelikan kayak tadi itu. Orang mana sih? Nah, di fotokopian Bapak. Pulpen, Pak Bayu mau pulpen? Enggak. Pinjam pulpen dong. Aku ulangin matanya. Mintul. Dan orang mana nih, Pak Bayu? Ya, ya pukul. Ayo di Di Insyur Pak. Nanti kelas Pak. Ribet baik. Tadi udah absen teh karena sih. Pinjam pulpen dong. Namun, dipinjemin pulpennya dong. Biar tempat yang sih. Di sini di kelas. Tiga. Semuanya? Iya. Dua apa sih? Well, punten saya ada Iya. Terima kasih. masih ada kelas dulu. Kenapa begitu? Tahu deket-deket saya aja deh. Susah itu. Siapa itu Pak? Gaya positif. Nanti Bu Diah yang mau menyampaikan refleksi ya di depan. Iya. Iya. Menyampaikan refleksi. Bah, apa sih pertanyaannya, Bah? Ngobrol. Pada zaman dahulu kala sudah berdekatan muncul kayak komen jari. Makan yang ketiga. Dan aku main aja. Jangan baca ke depan. Bacakan ke depan. Emang Senang pas bisa belajar dengan murid, dengan siswa. Senang bisa belajar dengan siswa. Abang liatin abang. Abang bisa bodo amat. Suruh ngeliatin abang bodo amat. Baik Bu Diah ya, silakan Ya, Bu Diah. di mana? Di sini. Iya, boleh di situ. Di sini apa sana? Di sana ya, di sini aja sih aja nggak apa-apa. Nyontek mana saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya akan memberikan refleksi tentang diseminasi yang tentang disiplin SD. Kalau saya, perasaan saya ketika mengikuti kegiatan ini, saya sangat menyambut baik ya, kegiatan yang sangat positif juga buat kita semua sebagai guru. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih langkah-langkah atau tindakan kita ketika kita menghadapi siswa yang mungkin punya masalah. Kadang-kadang kita spontan saja memberikan masukan ke anak menyelesaikan masalah anak itu. Biasanya kita kalau zaman konvensional dulu ya, sebelum ada pembelajaran sekolah merdeka mengajar itu, jadi kalau ada murid yang salah, jadi harus dihukum, harus diberikan sanksi. Sanksinya apa? Mungkin berupa fisik lah, mungkin kata-kata yang tidak baik gitu ya. Makanya ini sangat bermanfaat bagi saya terutama supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kelas ketika kita mungkin dalam mengajar, mungkin dalam mengikuti kegiatan anak-anak sehari-hari. Mungkin itu saja yang Ibu bisa saya berikan untuk siswa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titin silakan merefleksi. Mau ya? Enggak. Ya, Bu Titin.